warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran, seperti biasa, karena kebiasaan di sekolah kita, yang pertama kita itu harus mengecek kedisiplinan ya, terutama kerapihan pakaian. Ya. Kelompok ini atau barisan ini silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan dicek pakaiannya, apabila belum rapi, tolong dirapikan. Terus apabila yang menggunakan gelang karet, biasanya anak muda yang gaul ya, pakai gelang atau dari pacarnya, ya, disimpan dulu. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk. Ya, barisan ini ya dicek. Silakan dirapikan kalau belum rapi. Sudah? Sudah. Siap semuanya, berarti kita siap pembelajaran bahasa Indonesia. Ketua kelas, silakan dipimpin doa ya. Ya, lihat dulu teman-temannya apabila sudah siap semua. Silakan dimulai. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan baru saja kita mengajarkan doa. Semoga pembelajaran hari ini kita berjalan lancar, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Tata boga. Agis Dela. Ayo. Semangat ya. Alian. Pratiwi. Andiana. Elsa. Ya, semangat. Semangat kalian membara-bara. Ada yayalnya kan? Ada. Tata boga. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. 10 tata boga. Bisa. 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 10 tata boga. Luar biasa. Ya, terima kasih. Sebagai siswa harus semangat dan memiliki motivasi. Ya. Motivasi untuk apa? Untuk belajar. Karena salah satu kalian itu untuk mencapai tujuan cita-cita nanti, yaitu motivasi belajar di sekolah. Masih mengingat pembelajaran kemarin, minggu kemarin tentang apa? Acungkan tangan. Ya, silakan berdiri. Untuk teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan teks laporan observasi. Ya, tepuk tangan. Pertama, minggu kemarin itu kita tentang struktur teks laporan hasil observasi dan ciri bahasa laporan hasil observasi. Nah, UPK KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, di sini bisa dilihat menginterpretasi isi teks laporan observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Kemudian indikator pencapaiannya, kompetensi yang pertama, coba baca. Siapa yang ingin membaca? Coba tangan. Ya, boleh berdiri saja dengan suara yang lantang. Menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mempresentasikan Ya. dan menanggapi teks laporan hasil observasi. Ya, tepuk tangan. Ya, ada dua ya. Yang pertama kita menganalisis teks laporan observasi berdasarkan apa? Struktur Dan ciri bahasa. Nah, nanti kalian menganalisis pada teks laporan observasi. Kemudian yang kedua yaitu
mempresentasikan dan menanggapi teks laporan observasi. Nah, nanti juga kalian tiap-tiap kelompok perwakilannya itu presentasi ya. Kemudian, nah ini tujuan pembelajaran kalian harus mampu nih. Kalian itu harus mampu yang pertama seperti yang tadi pada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, lihat di sini kalian harus mampu menganalisis teks ya, laporan observasi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaannya. Kemudian yang kedua juga kalian mampu mempresentasikan dan menanggapi teks laporan observasi dengan percaya diri dan kerjasama yang baik dan santun. Ya. Pertama, tadi sudah kita bahas tujuan apa yang kalian harus capai. Ada 2. Kemudian nanti juga kalian membuat kelompok. Kelompoknya kan sudah ini ya, sudah ditentukan dulu kemarin. Oleh karena itu, jadi duduknya per kelompok sekarang. Jadi tidak seperti yang minggu kemarin masih buat kelompok mengatur meja-meja. Nah, kalau sekarang kan sudah buat kelompok ya. Jadi buat kelompok, kemudian mengidentifikasi permasalahan. Nah, nanti kalian cari permasalahan yang pada teks yang Bapak nanti tampilkan. Kemudian sudah mengidentifikasi, berarti kalian harus mencari apa? Solusi. Nah, itu berarti kalian harus mencari solusinya dari masalah tersebut. Kemudian mengerjakan AKPD. Nah, terus, nah ini yang penting juga ya, penilaian. Penilaian itu pada pembelajaran kali ini sama dengan pembelajaran yang dulu kemarin. Yang pertama, sikap, ya, tentu sikap juga dinilai oleh Bapak. Ya. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan juga sama, nanti dinilai oleh Bapak. Kemudian presentasi, ya, presentasi meskipun ada perwakilan, tapi tetap nanti penilaiannya pun ada individual dan kelompok. Ada yang tanyakan tentang alur pembelajaran untuk ini apabila yang masih belum mengerti? Paham? Ya baik, dilanjut ya. Nah, silakan amati teks laporan observasi di bawah ini, kita klik ya. Nah, ini coba kalian amati pada teks laporan observasi ini, mengapa menjadi sebuah teks tersebut ya. Nanti permasalahannya seperti apa, mengapa teks ini bisa terbentuk menjadi sebuah teks ya. Ada permasalahan kan? Pasti kalian bertanya-tanya, kok ini menjadi sebuah teks? Apa sih hal apa saja yang menjadi teks atau ini terbentuk? Teks tersebut bisa terbentuk. Acungkan tangan. Boleh berdiri. Berarti terlihat nih kalau terlihat boleh di sana, boleh di sana. Nah, di tengah ya. Ya, bagaimana? Karena terdapat struktur dan ciri kebahasaan pada teks hasil observasi. Ya, betul. Tepuk tangan. Betul ya, karena teks itu sebuah teks kalau terbentuk karena ada struktur dan ciri bahasanya. Begitu juga melalui pengamatan secara langsung. Nah, tugas kali ini kalian menentukan permasalahan itu, menentukan struktur teks pada teks LHO ya, kemudian ciri bahasanya. Tugasnya nanti Bapak membagikan AKPD. Yang pertama, untuk struktur semuanya mengerjakan. Tetapi untuk ciri bahasa itu kita bagi-bagi setiap paragrafnya karena banyak ya. Kalau struktur itu semuanya mengerjakan, tapi kalau ciri bahasa kita bagi paragrafnya yang mengerjakan. Paham? Paham. Baik. Kalau begitu Bapak akan memberikan AKPD-nya. Nah ini ya, terlihat? Ya. Nanti ketika kalian mengerjakan, kalian
ini dulu apa? Lihat dulu ini petunjuknya ya, petunjuk LKPD-nya. Kemudian isi sesuai dengan format yang ada di LKPD ya. Seperti biasa ada pengisian anggota, kelompok, tugas masing-masing. Kemudian ada soalnya di sini. Tapi melihat dulu teksnya ya, soalnya dulu teksnya. Silakan ini LKPD-nya. Ya silakan jangan mati dulu dari buka. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok terakhir. Ya silakan dibuka. Dibuka dulu ya. Mati. Seperti biasa ada pengisian nama kelompok. Baik, untuk pengerjaannya kalian bisa mencari informasi dengan modul yang Bapak kirimkan melalui WA group ya. Nah, kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk paket ya. Kemudian bisa juga dari internet, tapi datanya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi jangan kalian langsung cari hal apa di Google, tapi harus telusuri dulu apakah data tersebut benar ataupun tidak ya. Paham? Nah, ini boleh dibagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu dulu Pak ya. Ya, Bapak akan mengecek dan memantau tiap-tiap kelompok ya dalam mengerjakan dan tugas masing-masing anggotanya. Kelompok ini sudah ditulis untuk pembagian tugas dan identitas kelompok kalian. Sudah. Ya. Lanjutkan ya. Kelompok ini sudah menulis anggota kelompok serta sudah tugas-tugasnya. Jadi jangan lupa ya harus menyusun untuk pengerjaan soalnya. Bapak akan memantau ya dalam penyajian hasil kalian dalam pembuatan diskusinya untuk bahan nanti presentasi. Kelompok ini sudah sampai mana? Sampai berarti struktur sudah, kemudian ciri bahasa tinggal satu lagi ya? Ya yang kalimat yang kalimat simpleks dan kompleks ya. Kamu tidak bagaimana? Kesulitan dalam mengerjakan? Tidak. Berarti tinggal apa? Struktur. Ciri-ciri kebahasaan. Karena kita harus menganalisis tiap kata dan kalimatnya ya. Ini tadi paragraf ke 4 dan 5. Siap presentasi? Siap. Kelompok 1 siapa yang presentasi? Ardi. Langsungkan dengan Ardi ya. Kelompok 2? Yusuf. Kelompok 3? Elsa. Kelompok 4? Suci. Ya. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 yang berjudul cerita Tongeret. 1. Menganalisis struktur teks LAP yang berjudul Tongeret. Struktur teks pernyataan umum pada paragraf ke-1 memberikan informasi umum tentang pengertian Tongeret. Deskripsi bagian dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 5 memberikan informasi secara rinci tentang Tongeret. Paragraf kedua, mengapa Tongeret dapat berbunyi nyaring.
Paragraf ketiga menjelaskan fungsi dari suara tongeret bagi tongeret jantan. Paragraf keempat menjelaskan daur hidup tongeret. Paragraf kelima menjelaskan makanan tongeret. Deskripsi manfaat. Paragraf ke-6 menjelaskan manfaat untuk manusia. Menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi pada paragraf ketiga. Kata verba: bersuara, nyaring, mengeluarkan suara, perhatian, memiliki, kawin, berbeda, menarik perhatian, berguna, serangan, memangsanya. Kalimat definisi: tidak ada paragraf ketiga. Tidak deskripsi. 1. Hanya tongeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tongeret betina. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada dua ya? Ya momen kalau ngomong ini susah ya. Salah satu saja ya. Kan barusan ada dua ya. Berarti harus pilih salah satu. Jangan melihat apa. Yusuf jangan langsung pilih. Kelompok 3. Yang kelompok 4 yang perhatian nanti juga maju ke depan gitu ya. Silakan. Sedangkan nama saya Sofania dari kelompok 3 ingin bertanya tentang kalimat deskripsi. Berapa? Untuk satu atau Kalimat deskripsi: hanya tongeret jantan yang bersuara nyaring. cukup? Ya. Ini bagaimana? Ingin bertanya atau nanti? Gimana? Mau nanti saja? Oh nanti ya baik. Nah kalau sudah silakan ke bagian apa? Simpulan ya? Ya simpulan. Silakan simpulan. Kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami. Struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul tongeret. Terdapat 3 struktur, yaitu pernyataan umum ada pada paragraf ke-1, deskripsi bagian ada pada paragraf ke-2 sampai dengan 5, deskripsi manfaat ada pada paragraf ke-6. Kedua, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul tongeret. Pada paragraf ketiga terdapat 6 ciri kebahasaan. 1. Kata verba ada 13 kata. 2. Kata nomina ada 4 kata. 3. Kalimat definisi tidak ada pada paragraf ketiga. 4. Kalimat deskripsi ada 2 kalimat. 5. Kalimat simplek ada 2 kalimat. 6. Kalimat kompleks ada 2 kalimat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ada kesalahan saat presentasi, mohon dimaafkan karena dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok 2. Alhamdulillah setiap kelompok tadi sudah maju ke depan dengan perwakilannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bukan, sebelum Bapak menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan lagi? Siapa? Yang ingin menyimpulkan? Tepuk tangan deh, jadi boleh berasa aktif. Jadi salah lagi. Tidak apa-apa. Ini untuk motivasi teman-teman kalian ya untuk pertemuan saja. Nanti pertemuan saja siapa yang ingin menyimpulkan. Nah, untuk pertemuan sekarang boleh Elsa. Silakan Elsa dengan suara yang keras. Kami dapat mengetahui apa saja isi struktur teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, tepuk tangan. Terakhir, merefleksi. Ya, refleksi. Jadi berbicara tentang pengalaman yang baru saja kita lalui. Ya, siapa yang mau refleksi? Tadi perempuan sudah. Nah ini jagoan-jagoannya nih, ada 3 orang. Ya, coba tangan. Oh ini ya, ini barusan ngomong ya, maaf. Ya, sebutkan nama.
Kenalkan, nama saya Yusuf Yusuf ya, dari kelompok 2. kelompok 2. Boleh. Evaluasi hari ini. Terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Ya, Agar refleksi. kami dapat menambahkan pengalaman untuk pelajaran menganalisis teks, laporan hasil observasi, dan ciri kebahasaan dari Tongeret, dan menambahkan rasa semangat untuk belajar mencapai cita-cita bersama. Ya, luar biasa tuh. Pertemuan selanjutnya bisa dilihat membandingkan teks laporan hasil observasi minimal 2 teks ya. Kalau hari ini kita menganalisis, nah kalau besok kita membandingkan 2 teks LAO. Jadi 2 teks nih. Cukup teks aja yang dibandingkan. Kalau orang lain jangan. Bagi orang yang kita tutup pembelajaran ini dan kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.